Kenapa kita harus verifikasi? Karena kita mau mastiin mahasiswa tuh kalau magang itu bisa punya pengalaman, bisa punya pembelajaran. Yang ketiga adalah dia bisa punya networking. Oke, iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Di kesempatan ngopi kali ini, saya kedatangan salah satu orang penting di UMY nih, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Manajemen, yaitu Bapak Miftah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan dulu nih Pak? Kenalan dulu ya? Iya. Ya, saya Muhammad Miftah Nazir. Saat ini saya sedang menjabat sebagai ketua atau kepala ya? Ketua lah. Kepala Pusat Pengembangan Manajemen di Program Studi Manajemen UMY. Iya. Saya udah di UMY itu sekitar berapa ya? Dari 2016 berarti ya sekitar 5 tahun ya Pak? 5 tahun. Nah, ini periode kedua saya menjabat di PPM. Ya, oke. Nah, pasti teman-teman di sini kan nggak semuanya tahu nih Pak, PPM itu sebenarnya apa, apalagi maba-maba nih. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, PPM itu apa sih? Gitu. Oke. Jadi PPM itu kalau dari singkatan ya itu kan Iya. Pusat Pengembangan Manajemen. Cuma fokusnya sebenarnya itu mengembangkan dan mempersiapkan keterampilan mahasiswa manajemen ketika sudah lulus. Yang paling penting itu. Ya, jadi program-program kita ya terkait dengan itu semua. Ya, jadi mempersiapkan mereka ketika lulus nanti itu udah siap menghadapi Dunia kerja. Gitu. Nggak hanya kerja ya Pak? Nggak hanya kerja, pokoknya dunia. Dunia. Gitu. Yang jelas dia siap gitu, karena kalau nggak kita persiapkan ilmu akademis nggak cukup ya Pak. Cukup. Gitu kan, makanya kita kasih pengalaman dengan program-program yang kita sediakan di PPM gitu. Oke, dan jadi menarik sekali nih dari PPM itu untuk mempersiapkan mahasiswa supaya kedepannya keluar dari UMY bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain ya Pak. Betul. Nah, seperti yang dikatakan Pak Miftah tadi, itu diwujudkan melalui program-program yang ada. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa saja program-program utama dari PPM ini? Oke, kalau program yang paling utama itu sebetulnya kita pemagangan ya. Jadi internship, magang, kita udah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan ya. Kebanyakan memang perusahaan-perusahaan yang nasional, tapi sebenarnya kita beberapa kali pernah memagangkan mahasiswa kita ke luar negeri. Ya, waktu itu ke Thailand, terus kemudian ke Brunei waktu itu, Malaysia gitu kan, karena kita punya hubungan baik dengan beberapa institusi termasuk universitas di sana, jadi kita diberikan tempat. Ya, nah itu magang. Kalau yang secara nasional macam-macam ya, dari mulai perusahaan yang memang levelnya korporasi sampai startup bahkan UMKM gitu, kita ini juga kita berikan kesempatan juga bagi mahasiswa gitu. Jadi tidak melulu harus perusahaan yang besar, tapi perusahaan-perusahaan yang seperti UKM itu juga menarik gitu untuk memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan bagi mahasiswa. Nah itu untuk magang. Terus selanjutnya kunjungan industri atau industrial visit, kalau kita nyebutnya KKL. Gitu ya. Kuliah kerja lapangan, bener ya? Iya, kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan itu biasanya diadakan masih di semester kuliah, maksudnya di semester di timeline normal kuliah. Biasanya di semester akhir ya. Itu kita studi tour nih. Kita kunjungan ke berbagai perusahaan gitu ya. Terakhir kita ke yang sebelum pandemi ya, kita ke Surabaya, ke Bali gitu ya. Nah, ini memberikan gambaran ke mahasiswa juga
gimana sih sebuah perusahaan itu operatingnya gitu ya. bagaimana, iya. Terus manajemennya seperti apa, nanti kita dapat kesempatan untuk diberikan banyak pemahaman dari pengelola perusahaannya atau manajemen perusahaannya gitu ya. Nah itu sehingga apa yang sudah disampaikan di kelas tuh, oh ternyata memang penerapannya seperti ini di lapangan. Di lapangan seperti ini gitu loh. Nggak hanya secara teori. Nggak, iya. Kita berikan tuh, kalau dulu yang paling seneng tuh kalau mahasiswa biasanya ke perusahaan yang makanan, minuman gitu. Banyak nyoba-nyobanya Kak. Karena kita sering dapat gratisan tuh. jadi Dan bisa bahkan nyoba. kita sering ingetin juga. Karena suruh ngambil gratisannya berapa, mahasiswanya ngambilnya berapa, masukin ke tasnya gitu kan, ya iseng-iseng gitu lah. Iya. Nah, kita sering dapat kayak gitu. Waktu di Bali kita bahkan ke bukan perusahaan ya, industri kreatif. Oke. Industri kreatif gitu kan. Waktu itu kayak clothing maker, cuma dia konsepnya budaya Bali. Iya. Budaya Bali kayak gitu. Terus kalau untuk sociopreneurnya kita ke desa wisata waktu itu. Desa wisata apa ya, saya lupa namanya. Nah itu kita coba memahami bagaimana sebuah organisasi yang berasaskan tradisi tapi mampu dikelola profesional dan bahkan bisa menjadi daya tarik wisata. Iya. Nah itu kan pengalaman juga kan bagi mahasiswa kan. Maksudnya nggak melulu sebuah korporasi yang profit oriented terus, enggak, tapi bagaimana kita bisa tahu sebuah organisasi dikelola untuk social empowerment, social development, kayak gitu-gitu. Jadi desanya memang keren banget sih. Maksudnya desa tradisional tapi masih tetap ada adatnya, ada budayanya, cuman tahu juga sama ilmu-ilmu yang baru gitu ya Pak. Jadi organisasi atau perusahaan dengan value yang berbeda dari perusahaan pada umumnya gitu kan. Iya, itu kalau disebut perusahaan enggak juga sih. Dia organisasi adat. Cuma dia kelola secara profesional. Tanpa meninggalkan akar budayanya gitu. Nah, itu. Nah, terus itu KKL gambarannya seperti itu. Kemudian ada pelatihan, workshop, gitu-gitu. Itu sering kita lakukan. Kayak misalnya kemarin pada saat pandemi kita bikin namanya diskusi kala pandemi. Diskusi kala pandemi. Karena waktu itu kan kita masih full online ya. Iya, masih full. Jadi kita bikin namanya diskusi kala pandemi itu serius. Jadi 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah sampai 5. Ini berbagai tema, khususnya membahas bagaimana bisnis itu beradaptasi ketika pandemi ini seperti apa yang harus dilakukan. Gitu, dan kita berikan gambaran juga bagaimana situasinya. Gitu. Namanya orang bisnis kan harus segala macam resiko itu bukan hanya berani mengambil resiko, tapi mengkalkulasi, itu yang penting. Karena kalau misalnya mengambil tapi tidak ada perhitungan juga bisa kan Pak? Ya istilahnya kamu maju perang, ya oke lah. Kalau kamu modal keberanian bawa bambu runcing, ya kalau kamu jumlahnya banyak mungkin bisa menang. Tapi kalau jumlahnya sedikit ya nggak mungkin gitu. Nah itu mengkalkulasi resiko itu di sini. Jadi bisa calculate apa yang akan terjadi di depan sehingga bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, kira-kira resikonya itu seberapa besar gitu? Ya gitu. Oke, jadi tadi ada 3 program utama yaitu magang, KKL, dan juga pelatihan-pelatihan begitu ya Pak. Nah sekarang Sabrina mau breakdown satu-satu nih dari yang magang nih Pak. Untuk magang itu apakah mahasiswa harus apply sendiri kah ke PPM? Nanti mahasiswa bisa apply di perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan UMY, ataukah nanti mahasiswa juga bisa secara mandiri nih ngambil magang di perusahaan lain yang mungkin tidak bekerja sama dengan PPM UMY? Semuanya bisa, tapi basicnya adalah mereka self apply ya. Artinya nanti datang ke kantor PPM, saya mau magang di mana? Kita udah ada list perusahaan, kalian tinggal datang, atau kalian punya calon perusahaan sendiri sebagai tempat magang yang ingin kamu tuju gitu. Itu nggak ada masalah juga. Cuma kalau ini diajukan dari mahasiswa, kita perlu verifikasi dulu. Perusahaannya apa nih? Jangan-jangan
cuma bukan merendahkan perusahaan keluarga, enggak. Maksudnya dia emang udah establish perusahaan keluarga dia, ya dia tinggal diem dilayanin, ya nggak akan dapat apa-apa gitu pengalaman, kan, nggak akan dapat apa-apa. Makanya kita perlu verifikasi dulu dari misalnya alamat websitenya, sosmednya misalnya gitu. Jadi ini oke nih. Kenapa kita harus verifikasi? Karena kita mau mastiin mahasiswa tuh kalau magang itu bisa punya pengalaman, bisa punya pembelajaran. Yang ketiga adalah dia bisa punya networking. Gitu. Karena selama magang itu sebenarnya banyak kesempatan. Nggak cuma belajar kerja ya, tapi networking terus kemudian networking, pengalaman pasti gitu ya. Nah ini yang mau kita benar-benar kawal gitu loh. Jadi bukan hanya kerja udah. Makanya saya sering kalau jadi di PPM itu ada namanya sosialisasi magang. Sosialisasi magang itu sebelum periode magang ini berlangsung. Nah, saya sering ngomong kalau di sosialisasi itu kalau magang jangan hanya kerjanya aja gitu. Bukan, jangan hanya mengikuti standar minimalnya PPM. Gitu. Tapi kalau bisa lebih dari itu, apalagi sekarang ada MBKM gitu kan, Kampus Merdeka. Ini bahkan 6 bulan gitu kan. Nah, kalian kalau 6 bulan ini dapat banyak hal gitu loh. Dan kalau bisa cari perusahaan yang memang kompeten gitu ya. Karena ilmu dapat, pengalaman dapat, networknya pasti luas banget ya Pak. Karena luas. Dengan network yang luas kan otomatis kan pasti banyak insight baru, ketemu orang baru, pasti ada change baru ya kan Pak? Iya, yang jelas opportunity baru. Karena kan kadang-kadang gini, perusahaan tidak mengumumkan ketika dia mau merekrut orang baru, tapi dia rekrutmen aja secara internal. Misalnya dia lihat dari mahasiswa magang, ini bagus nih, ini bisa nih kerja nih, ya udah. Ntar habis magang atau kalau dia bahkan kalau belum lulus, setelah lulus ditarik ya. Nah jadi banyak kesempatan, makanya magang tuh penting banget, gitu. Nanti setelah magang tuh jadi lebih ngerti lagi. Oh ternyata teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini. Gitu. Nah jadi self apply bisa magangnya itu di website PPM ada kok, tinggal ikutin aja langkah di situ, bisa apply dari website PPM di ppm.umy.ac.id. Jadi teman-teman yang sudah mau mulai magang bisa cek websitenya ppm.umy.ac.id. Di situ nanti ada list perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan UMY ya. Terus nanti kita bisa dapat informasi dari situ. Nanti pilih mau perusahaan mana yang mau di-apply sesuai ditambah dengan informasi requirements-nya apa aja gitu ya Pak. Gitu. Tapi apakah juga ada layanan untuk konsultasi soal misalnya belum tahu nih cara pilih perusahaannya bagaimana, itu apakah bisa konsultasi Pak di PPM? Bisa banget datang ke PPM. PPM tuh welcome for everyone. Kalau boleh tahu nih Pak, ini gedungnya yang di sebelah mana ya? Ruangannya yang mana gitu? E2 lantai 2. E2 lantai 2 tuh guys. Jadi di gedung pusat pengembangan. Di ruang pusat pengembangan. Ruang pusat pengembangan. Jadi di situ ada pusat pengembangan manajemen, akuntansi, terus ilmu ekonomi. Karena kan kita di bawah fakultas ya. Iya, di bawah FEB ya. Ya, di bawah FEB. Gitu. Jadi datang aja kapanpun, mau konsultasi, mau curhat juga boleh. Iya, curhat soal gimana nih biar bisa lulus dengan nilai yang memuaskan tapi pengalamannya juga dapat, salah satunya dengan lewat magang gitu ya Pak. Gitu. Nah ini dengar-dengar ya Pak, katanya kalau magang di prodi manajemen itu emang wajib ya. Katanya soalnya di prodi lain itu nggak wajib ya Pak. Betul. Karena di prodi manajemen itu spesial mata kuliah. Terus masuk mata kuliah nih. 3 SKS. Ada SKS, ada 3 SKS lumayan banyak ya Pak. Kalau nanti Kampus Merdeka itu 6 bulan. Berarti kan 20 SKS tuh. Oh iya. Gitu. Benar. Nah, jadi kenapa? Karena kalau di manajemen kalau nggak diwajibin ya kalian nggak akan dapat gambaran kan? Iya.
gitu. Jadi makanya diwajibkan. Begitu juga dengan KKL itu juga wajib. Oke, gitu. iya. Tadi ini soal magang nih ya, Pak. Sekarang kita mau lanjut nih ke KKL. Tadi Bapaknya mengatakan bahwa KKL itu juga wajib nih. Betul. Berarti di prodi manajemen ini spesial banget ya, Kak. Magangnya wajib, KKL-nya wajib. Nah, kalau KKL ini kenapa diwajibkan, Kak? Kalau magang kan memang itu pengalaman kerja ya. Jadi emang diwajibkan ya. Itu memang kedepannya setelah lulus kuliah memang akan masuk ke dunia kerja. Tapi untuk KKL ini kenapa diwajibkan, Pak? Kenapa diwajibkan? Ini sebenarnya juga hampir sama ya tujuannya. Menyelaraskan apa yang sudah diajarkan di teori dan praktek. Okay. Tapi kalau magang kan Anda mengalami sendiri. Maksudnya benar-benar secara individu gitu ya. Gitu kan. Maksudnya mengalami sendiri gimana sih kerja? Gimana sih kita mengelola tim? Gimana sih kita pada saat di bawah tekanan gimana sih kita menyelesaikan pekerjaan kan gitu-gitu. Dialami sendiri. Nah, dialami semuanya itu sendiri. Tapi kalau KKL ini kan kita berkunjung. Oke. Jadi seperti study tour gitu ya tadi ya, Pak? Kita secara visual dulu deh. Kita mulai dulu secara visual. Oh ini loh. Terus kita dapat penjelasan. Ini kan menyelaraskan apa yang sudah diajarkan di teori dan praktek di lapangan seperti apa sebenarnya. Jadi Anda dapat gambaran. Makanya itu diwajibkan juga. Gitu. Dan KKL kan itu tentunya kalau wajib ya mahasiswa internasional dan mahasiswa reguler semuanya harus gitu. Harus magang. Entah magangnya di sini atau di luar negeri boleh. Bahkan kemarin kalau nggak salah di IMEPS ada yang ada yang magang di luar. Di Inggris apa? Iya di Inggris ya, kayak sepertinya kayak di rumah sakit kalau nggak salah. Pokoknya di bidang kesehatan gitu. Iya. Nah itu kan bayangin kalau networking kamu udah sampai sana. Iya, gitu, pasti bakalan lebih jauh lagi, lebih diverse juga kan, Pak. Bener kan. Nah itu. Jadi tugas kita tuh yaitu tadi mempersiapkan keterampilan mahasiswa supaya siap menghadapi dunia itu. Iya. Jadi ini KKL itu sistemnya berarti langsung bersama-sama gitu ya Pak, satu angkatan. Biasanya nanti kita umumin. Ada pendaftaran KKL, nanti tujuannya ini daftar, bayar, ya udah. Terus setelah itu mungkin dalam beberapa minggu ke depannya kita berangkat. Tapi itu kan tadi perusahaan dipilih dari PPM ya Pak. Nah itu semisal ada beberapa perusahaan yang memang maksudnya mungkin grade-nya berbeda atau kan pasti juga butuh budget berbeda. Mungkin di tempat yang berbeda semakin jauh kan juga butuh budget yang semakin banyak. Nah karena mahasiswa manajemen itu juga banyak kan ya Pak. Itu apakah nanti bisa kayak dikelompokkan gitu? Maksudnya boleh memilih nanti yang di perusahaan ini ataukah dalam satu angkatan itu memang hanya dipilihkan satu perusahaan saja gitu? Enggak, jadi saya tadi kan bilangnya paket. Jadi kalau paket tuh misalnya nih kayak kemarin kita paket A nih Surabaya, Bali. Jadi beberapa perusahaan yang ada di sekitar Surabaya dan beberapa perusahaan yang ada di sekitar Bali. Terus yang B-nya adalah Semarang waktu itu, Solo Semarang. Solo Semarang ya. Nanti silakan pilih, cuma memang kita harus memenuhi kuota. Jadi misalnya, ini kuotanya sekian. Kalau nggak memenuhi kita nggak berangkat. Kalau memenuhi dengan minimal sekian kita berangkat. Gitu. Ya itu nanti pilihan mahasiswa. Gitu. Nah untuk KKL kan sudah dibahas nih. Sekarang kita yang tadi Bapaknya bilang yang terakhir kali ada pelatihan-pelatihan seperti apa tadi diskusi kala pandemi. Nah itu ada nih nggak Pak hal yang menarik atau hal-hal yang baru kan, ini kan karena pandemi ini kan Pak, pasti sistemnya juga baru, bahasanya juga pasti berbeda kan, pasti semuanya terkait dengan bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan adanya pandemi COVID-19 ini. Ada hal unik nggak Pak dari pengalaman itu mungkin kan kalau yang diskusi kala pandemi itu kan sedikit berbeda ya Pak dari program-program yang sebelumnya gitu. Ya, yang jelas gini, kita lebih leluasa mengundang pembicara-pembicara dari luar negeri. Kalau sebelumnya kan paling kita pada saat guest lecture gitu kan. Nah ini malah justru kita beberapa kali ngundangnya itu expert dari luar negeri. Gitu. Dari kemarin ada dari New Zealand, ada dari Prancis, ya kan. Terus mungkin diaspora Indonesia yang ada di mana gitu kan. Kita undang juga. Ini memberikan banyak
keleluasaan. Di satu sisi kita memang banyak restriksi lah pada saat pandemi. Tapi di satu sisi kalau kita pintar dalam memanfaatkan kesempatan, ya ini malah makin luas ya. Malah makin luas, kita bisa ngundang banyak orang-orang dari luar negeri untuk share pengalaman dan ilmunya ke kita gitu. Saya kira itu sangat bisa dilakukan pada saat sekarang. Iya, dan bermanfaat juga. Iya. Tapi untuk diskusi kala pandemi ini apakah masih ada sampai sekarang nih? Sekarang belum lagi, karena waktu itu kita rencanain beberapa seri terus udah gitu kan. Nah, mungkin nanti kedepannya tunggu apakah aja kedepannya kita bisa bikin kayak IMAPS ngopi gitu kan. Iya. Ngobras atau apa gitu. Lalu untuk kemarin waktu diskusi kala pandemi itu menyebarluaskan informasinya itu apakah lewat Instagram atau bagaimana Pak? Macam-macam. Kok bisa dapat audiens gitu tuh, maksudnya penyebarannya lewat mana supaya mungkin nanti mahasiswa kedepannya mungkin kalau misalnya di Instagram gitu kan bisa cek Instagram PPM, kalau misalnya ternyata ada info apa nih, ada diskusi lagi gitu kan harus Pak? Follow Instagram PPM ya, jangan cuma IMAPS. Iya benar juga tuh guys ya. PPM kita tuh ada beberapa akun loh, PPM Lab Management, IMAPS, terus Prodi. Iya. Ya. Nah itu dari sosial media jelas pasti kita share. Terus kemudian bahkan dari speaker kita juga minta untuk mereka share juga ke koleganya, ke mahasiswanya kalau itu dosen. Gitu. Jadi kita menyebarkan secara luas pastinya ya, lewat sosmed, lewat grup-grup dosen di WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk yang mahasiswa supaya dapat infonya dari mana nih? Udahlah Instagram aja. Oh iya, gitu. Soalnya kan kebanyakan nih banyak yang belum tahu soal PPM gitu loh Pak. Dan apalagi kan informasi-informasi yang lebih detailnya. Tadi sudah di gedung E2 gitu kan. Lantai 2. Udah pernah ke gedung E2 sih, cuman ke galeri investasi gitu. Soalnya kan kemarin sempat ada Pak Iskandar juga di sini. Oke. Iya. Main lah ke PPM. Iya, boleh banget. Nanti kalau pas main langsung kita bikinin podcast gitu ya. Oh iya. Dadakan gitu. Live. Iya, kayak tahu bulat ya Pak, dadakan. Kan gitu. Iya. Soalnya kan ini kan kebanyakan masih karena banyak yang belum tahu di UMY itu ada fasilitas apa saja, lembaga-lembaga seperti itu yang bisa memfasilitasi mahasiswa, dan jadinya kayak masih banyak yang belum tahu gitu loh Pak. Kalau ternyata tuh ada banyak banget fasilitas gitu. Ternyata padahal di Instagram mudah banget tuh dapat informasinya, termasuk kalau nggak salah saya juga pernah baca soal ini, info-info magang-magang, pembukaan magang di mana gitu. Di mana-mana gitu kan Pak. Saya juga pernah sekali-kali baca. Ternyata ada juga infonya emang disebar gitu. Iya, memang kalau misalnya kita dapat perusahaan baru yang masuk gitu ya, yang kerja sama kita ya langsung kita post aja. Gitu. Tapi ya memang slot mereka akan terbatas gitu ya, nggak semuanya bisa masuk. Gitu. Ada nggak nih Pak kayak maksudnya balik lagi ke magang nih, tips-tips mahasiswa ketika magang nih, kira-kira harus mempersiapkan apa saja? Dan tadi Bapak bilang kalau magang itu kan jangan setengah-setengah, harus semaksimal mungkin, jangan hanya memenuhi standar dari PPM saja. Nah mungkin ada hal-hal lain yang bisa diterapkan ketika magang agar magang itu yang dalam waktu mungkin 3 bulan itu bisa bermanfaat gitu. Ini banyak terjadi juga nih. Mahasiswa tuh kadang merasa dia kan anak kuliah ya, masuk di sebuah perusahaan yang mungkin perusahaannya masih kecil lah. Nah kadang-kadang mereka ini jumawa, merasa ilmunya lebih modern, merasa ilmunya lebih keren gitu kan. Padahal kalau secara praktek, yang punya usaha kan lebih menang. Iya benar. Tahu apa sih, teori doang kan gitu kan. Nah ini yang harus dipahami, dimengerti oleh mahasiswa bahwa ketika magang ya kosongin aja pokoknya gelasnya, kalian siap menerima apapun, menerima ya. Kalau diperlukan memberikan apa yang kalian punyai, gitu. Jadi kalau misalnya nggak, kadang-kadang kalau merasa pintar terus merasa bisa mengubah keadaan. Nah itu yang sering terjadi. Saya tuh pengen gini Pak, pengen bikin ini, bikin sistem, bikin itu, bikin ini. Kalian cuma berada di sana paling 3 sampai 6 bulan. Sedangkan apalagi perusahaan besar, kalau perusahaan besar sudah bikin kebijakan tuh dari setahun sebelumnya. Kan gitu. Terus tiba-tiba kalian datang mau merubah segalanya, siapa lu kan gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Jadi lebih ke menerima sesuatu
ngosongin pikiran, kosongin segala ilmu yang ada untuk siap menjadi seorang mahasiswa lagi, seorang siswa lagi di tempat magangnya itu, gitu loh. Jadi dia akan mengerahkan segala daya upaya untuk membantu sekaligus menerima ilmu dan pengalaman, gitu. Dan yang jelas kalau dia sudah siap itu, dia akan, kan dia udah open mind ya. Dia udah open minded, jadi dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia juga berinteraksi dengan teman kerjanya juga dengan luas gitu kan. Jadi networkingnya terbangun, ilmunya dapat, pengalamannya juga dapat gitu. Benar. Gitu. Dan bisa jadi bonus malah ditarik di perusahaan itu juga ya Pak? Iya. Nah ini juga saya juga sering ngomong dulu kan ada fenomena ini dulu dari universitas mana gitu kan, dia ngerasa bahwa saya ini lulusan S1 gajinya cuma segini, gitu. Ini fakta kok dia kayak nggak terima gitu kan. Padahal faktanya di dunia kerja itu fresh graduate is a fresh graduate. Iya. Kamu mau ekspektasi berapa gaji 2 digit? Nggak mungkin lah. Kamu coba punya perusahaan, ada anak fresh graduate masuk di tempat kamu, terus mau kamu gaji 2 digit, mungkin terjadi tapi itu kecil. Iya. I don't know your track record. I don't know how you guys istilahnya menyelesaikan pekerjaan to get the job done. Terus aku gaji kamu segitu banyak gitu. Iya. Ini kan nggak logis. Iya, nggak logis. Iya kan? Makanya fresh graduate is fresh graduate. Anda kosongkan gelas itu tadi. Anda menerima pengalaman dan siap melakukan apapun. Jangan terlalu milih-milih. Pasti cepat dapat kerjaan. Kalau mau kerja ya. Iya. Kalau mau jadi entrepreneur, mulai dulu. Ingat slogannya Nike itu entrepreneur. Just do it. Just do it. Iya, Pak. Iya, benar banget. Udah, gitu. Just do it. Lakuin dulu gitu. Jadi ya itulah, maksudnya intinya adalah ketika mau magang di tempat manapun, siap-siaplah untuk menjadi seorang siswa, seorang pembelajar gitu ya, yang bisa menerima banyak masukan, banyak mungkin kritikan, gitu ya, karena kritikan itu juga membangun. Iya. Nah, jadi itu nanti setelah itu kalian akan ada something yang recharge gitu. Iya, kan ada suatu hal baru seperti ngisi gelas tadi itu ya Pak. Gitu. Jadi nanti kita tinggal nambahin sirup aja gitu kan Pak. Kan tambahin es kan udah enak. Nggak ada nih sirup. Nggak ada sirup nggak ada sirup. Biasanya kan kalau podcast kan besok saya sediain deh Pak. Itu ada es kopi susu kopi, gitu ya. Terus ada ada brandingnya siapa gitu kan sekalian kan. Nah itu jangan itu lagi. Oke, jadi itu tadi soal magang, soal HKL, soal pelatihan juga. Ini yang terakhir nih Pak, mungkin ada suatu hal yang mau disampaikan terutama untuk mahasiswa IMAPS nih, dan juga mungkin yang manajemen reguler juga. Yang jelas adalah kalian jangan istilahnya kalian harus berani mencoba. Betul. Karena growth zone itu adanya di luar zona nyaman atau comfort zone, ya kan? Makanya ini adalah era terbaik kalian mencoba sesuatu sebagai seorang mahasiswa. Ya kan, mau salah, jatuh, rugi itu nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Coba misalnya kayak seumuran saya gitu kan, udah berkeluarga salah gitu kan, yang menerima konsekuensi ini banyak. Gitu. Kalau kalian kan coba kalian sendiri gitu kan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau kata Jack Ma tuh banyak-banyak gagal dulu deh. Di umur di bawah 30 tuh banyak-banyak habisin jatah gagal dulu. Iya benar. Gitu kan? Ya biar besoknya udah mapan. Tinggal berhasilnya gitu. Tapi ya itu tadi harus mencoba. Jadi mau kegiatan apapun ya, belajar di kampus, nanti magang, nanti KKL,
berani mencoba sesuatu. Ya tentunya di hal yang positif ya, jangan di hal yang negatif gitu. Itu aja sih ya. Jadi harus berani untuk nyoba gitu. Iya. Benar. Oke, teman-teman, jadi itu yang tadi pembahasan saya dan juga Pak Miftah soal magang, soal KKL dan juga soal pelatihan sampai pesan-pesan untuk mahasiswa yang kita harus selalu ya udah dilakukan saja, nggak usah berani aja, nggak usah banyak dipikir, dilakukan saja. Yang terpenting dengan perhitungan yang tepat, karena kami nih sebagai mahasiswa masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan untuk mencoba, untuk belajar, jadi jangan disia-siakan kesempatannya ya Pak. Kalau kalian ngeluh tugas banyak Pak, nanti kalau kalian kerja kalian kangen, ternyata pada saat kuliah dulu ini tugas tuh nggak seberapa berat deh daripada kerjaan yang sekarang kalian lakukan. Nah ini. Oke, tadi ada satu kata nih dari Pak Miftah bahwa growth zone itu nggak ada di zona nyaman. Gitu. Betul sekali. Iya, terima kasih pada Pak Miftah yang sudah meluangkan waktunya memberikan banyak insight baru untuk teman-teman di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau menonton juga ya Pak. Ya. Oke, jadi itu ada yang nonton ya gitu. Besok pasti ada yang nonton Pak. Lagi kan Pak Miftah nih menarik banget nih orangnya nih, komunikatif dan juga asik gitu loh. Jadi kan yang ngobrol juga enak. Oh iya benar. Ada kopi, kita megang gelas di sini. Terus nanti jos gitu ya Pak. Nah, gitu. Oke, ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.